Halo guys, bertemu lagi dengan kita di episode yang ketiga di acara Makan Receh. Nah, kebetulan banget nih, ini kan udah episode yang ketiga nih teman-teman. Kemarin di episode yang pertama dan yang kedua, kita tuh udah berburu takjil di daerah Kayu Ringin sama Rawalumbu. Kalau yang ketiga ini kita mau kemana sih, Will? Nah, jadi yang ketiga ini kita akan ke sebuah daerah nih Kak, yang membedakan kota-kota lain dengan Bekasi. Bekasi. Pasti nama daerahnya? Jadi kita mau ke daerah Galaksi Kak. Oh iya, Galaksi. Jadi tuh kenapa Bekasi tuh disebut planet? Karena cuma Bekasi yang punya galaksi di dalamnya. Nah, gitu. iya bener banget Kak. Tapi mungkin orang-orang penasaran galaksi tuh tempat apa sih? Makanya Nah, mungkin langsung aja kali iya, ya kita ke bener. galaksi. Ya udah, untuk teman-teman, yuk ikutin keseruan kita. Ke galaksi di daerah planet Bekasi. Kita udah sampai di galaksi. Ini tuh tempat yang bikin Bekasi itu disebut planet. Ya bener banget sih, ini keren banget sih, asli. Estetik banget ya. Ya tuh ada lampu-lampu. Jadi kalau di galaksi tuh kebanyakan itu tempat kopi sama tempat nongkrong. Iya bener, karena tuh di sini rame banget ya kan. Tuh lihat tuh, jalanan rapi banget tuh. Makanya hari ini kita mau review salah satu kopi yang ada di Bekasi sama tempat nongkrong yang ada di Bekasi. Iya benar banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran mau nongkrong di mana, yang bingung banget mau nongkrong di mana, terus budgetnya yang kan tahu sendiri ya, kopi itu kan mahal ya kan. Iya. Dan ini tuh murah banget dan enak, tempatnya bagus karena di sini tuh berbau-bau K-pop Korea gitu. Cocok banget deh pokoknya buat teman-teman yang suka Korea, drama Korea. Pokoknya harus minum kopi Chaseo. Chuseo ya. Bingung ya penyebutannya? Iya, karena gue nggak suka Korea. Nggak apa, kita belajar di sini. Terus Oke. kalau ke dalam sekalian lihat-lihat kalau di Korea tuh happeningnya tuh apa sih Iya. gitu. Oke. Langsung aja kali ya, kita Oke. langsung ke tempat yang pertama yaitu Kopi Chuseo. Tempat yang tadi Tuh. kita tuh di Kopi Chuseo di daerah Galaksi Planet Bekasi. Nah tadi tuh kita udah pesan kopi. Ini kopi apa? Ini Balik. kopi Opa. Kopi apa? Terus gue itu kopi Uni. Di sini tuh nama-nama kopinya juga dari bahasa-bahasa Korea. Emang katanya sih tujuannya untuk pecinta Korea, karena kan sekarang Korea tuh lagi marak banget lagi ya. ngetren banget ya kayak. Dan ini tuh keren banget sih, gue suka banget nih. Lihat nih, gue bisa sambil selonjoran. Bagus. Pokoknya enak banget deh. Ya pokoknya buat yang pecinta Korea ini rekomendasi banget, karena di sini kalian bisa menikmati kopi dengan suasana yang cukup kental Koreanya. Nih Kak, lu kan tadi ngomong-ngomong Korea nih, gue pengen ngetes lu nih. Kan nih kita banyak foto-foto Korea nih. Betul. Coba siapa aja yang lu kenal nih? Ini yang gue tahu ya. Ini Doyoung. Gue nggak terlalu ngerti penyebutannya. Ini Johnny, Jenny, Kim Soo Hyun, Ayu, Jin, Taeyong, terus Lee Dong Wook. Wih, kayaknya banyak banget ya kayak yang lu tahu ya. Ini Joy. Joy. Terus
Ini pasti Lisa nih, Lisa. Iya, Lisa. Kan? Lisa Blackpink cakep banget. Hyunjin. Hyunjin. Terus banyak sih sebenarnya sampai atas. Kalau nyampe atas tangan gue rada nggak nyampe gitu. Tapi kan kita udah ngomongin soal ini ya. Nah kita tuh mau cobain, kan di sini kita mau review makanan ya. Iya. Nah kita mau cobain kopi yang ada di kopi Chuseo ini. Tapi sebelum itu kita pakai hand sanitizer dulu. Oke. Jangan lupa ya Oh, teman-teman, kalau sebelum lagi masakan ini kayak gini kita harus pakai hand sanitizer kemana-mana sebelum makan. Kita lepas masker Kak. Iya. Saya langsung taruh di sini. Yuk kita coba. Oke. Oke, jadi kan kita udah minum ya kayak, dan ini tuh enak banget sih menurut gue, cocok banget buat yang pencinta kopi. Benar. Nih, menurut lo tuh kalau kopi rasanya harus kayak gimana? Jadi kalau gue ya pribadi tuh gue lebih suka kopi tuh rada manis gitu, gak suka terlalu pahit. Tapi ini rasanya tuh cocok banget buat pencinta kopi ya. Kalau gue pribadi gue suka kopi yang agak pahit, tapi nggak yang sepahit kopi hitam gitu loh. Oh. Kayak kopi-kopi yang original kopi banget itu terlalu pahit Kayak ya. Americano ya. Harus ada mixnya gitu sama rasa-rasa lain. Nah menurut gue ini pas banget sih, nggak pahit banget, dan juga manis banget. Karena menurut gue kalau kopi kepanisan tuh jatuhnya ke arah kopi susu, bukan Iya, kopi. bener banget sih. Gitu deh. Kalau kopi orinya itu emang bener-bener pahit. Cuma ini kan kita karena kopi opa dan kopi uni, Uni. jadi ya begitu agak manis ya. Udah Terus, kita mau ngasih penilaian ya kayak. penilaian. Penilaiannya kalau Kalau dari lu berapa? Dari gue dulu. Ya dari lu. Ladies dulu deh. first. Yes. Kalau dari gue itu, gue hari ini beli kopi uni, gue kasih 3 dari 5 bintang. Dan kalau gue sendiri gue pesen kopi apa tadi Kak lupa? Opa. Opa. Nah, ini kalau dari gue itu 4 dari 5 bintang. Karena menurut gue sih ini udah mantep lah. Terus harganya murah Kak. Harganya tadi tuh kalau kita varian yang berbeda dengan harga yang sama itu sekitar 19.000 Ya, rupiah. 19.000. Kalau buat ukuran kopi itu murah tau sih. Ini murah banget sih. Biasanya lo kalau ngopi berapa harganya? Gua biasanya sih 25, itu paling Iya. murah 25.000. Tapi ini udah tempatnya enak, bagus pemandangannya. Pokoknya the best deh. Jadi kalau di cafe ini tuh suka ada event itu setiap bulannya. Oh. Cuma nggak nentu. Tapi kata mbak-mbaknya sih tadi nanti di Sabtu sama Minggu ini tuh bakal ada event. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa datang ke sini di hari Sabtu dan Minggu ya, karena ada event yang menarik buat kalian. Karena biasanya suka ada event kalau di hari kayak gitu. Udah tempatnya enak, harganya murah, Murah, rasanya enak. enak. Jadi rekomendasi banget buat kalian untuk datang ke sini di Kopi Chuseo di daerah Galaksi Galaksi Planet Bekasi. Bekasi. Nah, tadi kan kita udah ke tempat yang pertama nih. Iya benar banget Kak. Sekarang kita mau langsung ke tempat yang kedua. Tadi kan kita berbau-bau Korea ya, sekarang Ah. berbau Indo ya. Tuh, Kak. ada varian jahe, varian rempah, varian Iya, racikan. karena di Indonesia itu Kenal dengan rempahnya. rempahnya. Tapi lo suka nggak sih minuman-minuman Indo gitu? Suka banget sih. Soalnya kan ini kan identik dengan Indonesia ya. Penuh dengan rempah-rempah. Kan Indonesia terkenal dengan rempah-rempah Iya, yang bener. kaya. Halo Mbak. Halo, selamat malam. Malam. Kita mau beli. Mau pesan sih sebenarnya. Cuma di sini tuh menunya ini bisa diambil nggak Mbak? Mbak mau nanya dong, Iya. filosofi dari teras jahe itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau filosofinya itu kita ngangkat karena sekarang kan yang viral itu kayak kopi-kopian gitu Iya. kan ya. Terus kita ngangkat rempah yang dari Nusantara gitu. Iya, soalnya kan emang Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempah ya Mbak ya. Nah, kan kebanyakan orang luar kita dijajah dulu Belanda kan nyari rempah di Iya. Indonesia kan ya. Nah, kita Memperkenalkan nilai tambahnya Iya. Indonesia. Terus kalau di sini tuh yang
rekomendasi yang paling banyak yang paling disukai itu apa sih Kak? Yang paling disukai ada rekomendasi yang paling best seller di kita itu ada jahe merah 5 rempah. Nah, 5 rempah itu ada bawang putih tunggal, ada serai, ada kayu manis, ada kapulaga, ada cengkeh, juga itu gula aren sama gula batu tuh kadang relatif sih kayak kesukaan masing-masing gitu. Oh, bisa request gitu. Iya. Antara gula aren atau gula batu. Iya. Pas banget nih buat kita yang pengen nangatin tubuh datang ke teras Iya, jahe. jadi kalau yang nggak punya pasangan ke teras jahe aja. Aduh. Kan ada yang menghangatkan. Iya. Benar. Gua pilih apa? Ini kita milih dulu ya Mbak. Kalau Iya, boleh. Pilih aja. kalau jahe susu ada nggak sih Mbak? Ini depan. Ada. Jadi kita itu ada 22 varian minuman untuk jahenya. Jadi kita ada mulai dari varian susu, terus ada yang jahe rempah dan ada yang jahe spesial. Nah, untuk jahe susunya itu kita beberapa jenis jahe, ada jahe merah, jahe emprit yang paling pedas, terus ada jahe gajah dan jahe wangi, kayak gitu. Gua ini deh jahe emprit. Yang emprit plus susu. Iya. Jahe emprit plus susu itu jahenya lebih pedas, jahenya kecil-kecil, Iya. terus lebih pedas daripada jahe-jahe yang lain. Soalnya saya tahu mama saya pernah bikin tuh anget banget sih. Oh iya. Hati lu lagi dingin. Ya, gitu banget ini. Gua mau yang ini, yang best sellernya nih Mbak. Jahe merah plus 5 rempah. Iya, yang mau gula batu atau gula aren? Gula aren kayaknya. Iya. Yang paling best seller gula aren sih. Boleh gula aren. Ini taruh lagi ya Mbak di sini. Tapi di sini biasanya yang datang tuh anak muda atau Karena kita konsepnya kafe, kita segmentasi pasarnya bukan hanya orang tua aja. Anak muda itu pengennya juga bisa menikmati kehangatan jahe juga. tuh. Tapi kita kan ini dari kampus ya Mbak. Iya. Terus kita mau nanya nih, kira-kira Mbak tahu nggak sih Tribakti Business School? Iya. Jadi gini Mbak, kita kan dari kampus ya, jadi ini YouTube kami gitu, namanya Tribakti TV dengan acara makan-makan receh. Jadi kita tuh mereview makan-makanan yang ada di Kota Bekasi, minuman yang ada di Kota Bekasi, yang harganya tuh cocok di kantong pelajar dan mahasiswa. Jadi sebenarnya segmentasi kita juga ke anak muda. Nah, kita ngambil ini biar sekiranya tuh anak muda kan taunya kopi aja ya. Padahal tuh masih banyak minuman selain kopi yang enak gitu loh Mbak. Menyehatkan. Bener, itu yang paling penting ya masa pandemi kayak gini tuh harus yang sehat-sehat gitu. Apalagi ini cocok banget sih buat menjaga stamina kita ya, biar tetap hangat, jauh dari Terus kopi. kita juga bukan hanya menyediakan minuman jahe aja, kita juga ada non jahenya juga. Kalau mau ada non jahe itu ada kopinya juga, tapi kita hanya beberapa, tapi kita yang paling dominan juga itu di jahenya sih. Terus Ini ya. makanannya itu juga ada snack-snacknya juga, jadi enggak hanya minum, tapi kita juga menyediakan. Oke. Boleh nanti mungkin kalau misalnya ini videonya udah jadi bisa dicek di YouTube-nya Tribakti ya Mbak. Di Tribakti Business School sama Tribakti TV. Terus IG-nya ada di @tb Business School gitu. Oke deh Mbak, ini minumannya mau diantar atau kita tunggu di sini? Oke deh. Makasih ya Mbak. Oke, jadi tadi kita udah pesen dan ini minumannya udah dateng. Dan gua tadi mesen jahe emprit ya, emprit plus susu. Nah kalau gue tadi pesen jahe merah plus 5 rempah yang best sellernya di sini gitu. Tapi ini unik banget sih tuh pakai serai. Jadi bukan sedotan ya teman-teman, ini tuh pakai serai. Ntar gue coba sedot gitu ya pakai serai. Iya. Nggak Dan apa-apa. gua ini emprit. Tadi katanya jahe emprit itu jahe yang paling pedes. Iya benar banget sih. Karena dulu mak gue bikin apa ya namanya itu kayak semacam susu jahe gitu pakai jahe emprit tuh benar-benar ngangetin badan. Tuh, jadi kita langsung coba aja kali ya. Oke, tapi sebelum kita coba kita pakai hand sanitizer dulu.
kirain gue mau dipakein. Oke. Kita tetap jaga protokol kesehatan ya guys. Kita buka masker. Kita buka maskernya. Oke, tadi kan kita udah nyobain, Nyobain. terus itu wangi jahenya tuh pekat banget ya. Iya, tadi lo jahe emprit plus susu. Susu. Nah kalau gue tuh ini best sellernya itu namanya jahe merah plus 5 rempah. Rempahnya tuh ada bawang putih, ada serai, ada kayu manis, ada cengkeh, kapulaga. Terus yang bikin manisnya itu gula aren. Kita bisa pakai gula aren atau gula batu kalau ini. Makanya tuh ini wanginya sedikit nyengat banget terus bikin anget banget sih. Tapi itu pedes nggak sih kak? Pedes. Pedes ya. Pedes Sama panas ini, gitu enak. iya, sama ini juga pedes banget sih. Terus aroma jahe empritnya itu bener-bener deh bikin hangat badan ya kan. Cocok banget di masa-masa pandemi kayak gini ya. Terus kita lanjut ke skor aja kak. Kalau dari lu berapa sih itu yang best seller? Kalau gue karena ini minumannya cocok banget buat masa pandemi kayak gini, gue pengen ngasih nilainya 4 dari 5 bintang. Kalau lo? Kalau dari gue sih 4 juga sama karena itu enak dan menghangatkan tubuh. Dari 5 bintang ya. Gitu. Selain enak harus juga sehat ya Iya, kan? juga murah. Murah. Itu murah dan cocok di kantong pelajar Pelajar. dan mahasiswa. Harganya? Oh ya, untuk gua sendiri sih harga itu 15.000. Kalau gue itu 18.000 dengan segala macam kandungan rempah yang ada ya. Itu cukup 18.000 aja teman-teman. Ini tuh menyehatkan banget sih dari paduan susu dan jahe empritnya. Emprit, jahe Emprit, iya. Kebiasaan orang setu. Tuh. Oke deh, karena kita udah nyobain nih. Tadi kan ini baru dapat review dari kita aja ya. Iya, Nah, terus kita mau dengerin langsung, kita mau wawancara langsung pemilik dari teras jahe ini. Yuk langsung aja kita wawancarain pemiliknya. Sekarang kita ada kedatangan dari Mas Hanif sebagai owner teras jahe. Kita mau nanya, tujuan Mas untuk bikin teras jahe ini apa sih Mas? Jadi dulu tuh kalau cerita sejarahnya ya, cerita sejarahnya itu sih karena iseng-iseng sih sebenarnya, iseng-iseng awal dulu tuh dari ayah saya sebenarnya. Ayah saya suka minum jahe. Terus kebetulan saya waktu kuliah juga kalau biasa diajak warkop, nongkrong atau apapun, saya juga biasanya mesen jahe. Nah, jahe-jahe yang biasa kita temui itu kan biasanya jahe-jahe geprek, terus direbus ya kan gitu. Nah, saya juga biasanya minum kayak gitu. Nah, pada suatu ketika saya lulus dari kuliah, saya diajaklah bapak saya waktu itu minum jahe juga di suatu tempat gitu kan, di daerah Galaksi juga. Nah, pas saya ngerasain, ternyata kok jahenya beda gitu. Jahenya tuh kerasa banget strong, terus warna airnya juga agak sedikit butek. Terus pas saya minum juga nggak ada ampasnya, nggak ada jahe bekas gebrekan atau apa segala macam. Nah, pas saya cari tahu ternyata memang jahenya jahe parut dan segala macam. Nah, terus akhirnya saya dan bapak saya tertarik nih untuk belajar lebih lanjut. Kemudian kita belajar, akhirnya terbentuklah konsep jahe dengan suasana kafe kayak gitu. Oke. Tapi untuk pengunjung sendiri anak muda kah atau orang-orang tua nih Mas? Nah, untuk pengunjung sendiri memang kebanyakan awal-awal memang orang tua. Gitu, segmennya orang tua, terus keluarga kayak gitu. Nah, lama-kelamaan karena kita dengan konsep kafe, jadinya anak muda pun akhirnya ikut datang juga, anak-anak milenial dan yang memang pengen nyoba jahe, dan ada beberapa segmen milenial kan yang suka jahe kayak saya. Jadinya tertarik juga akhirnya untuk nyoba gitu. Oke. Yang Mas usung dari konsep teras jahe ini apa sih Mas? Kayaknya di sini ada estetik, ada juga tradisionalnya itu gitu. Nah, ini untuk sebenarnya untuk desainer ini yang mendesain keseluruhan ini adik saya. Nah, adik saya itu backgroundnya memang arsitek gitu, arsitek dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya juga. Nah, saya serahkan ke dia untuk desain interiornya, kira-kira konsep apa yang cocok gitu. Sebetulnya waktu awal-awal buka di daerah Ruko Villa Pekayon, nah itu dia memang nggak sengaja, tanpa sengaja sih konsepnya udah ada bambu-bambunya gitu. Terus akhirnya terpikirkanlah dari sana, oh yaudah akhirnya kita usung untuk istilahnya apa ya, modern tradisional gitu ya. Jadi akhirnya ada bambu, rotan dan segala macam. Jadi kita kalau kebanyakan kan sekarang kalau kafe-kafe kan
kayak industrial cafe kayak gitu. Akhirnya kita sedikit melenceng dari konsep yang lagi hype aja gitu. Oke, kira-kira Mas untuk hari apa aja sih yang biasanya rame untuk teras jahe ini? Pastinya sih Jumat Sabtu Minggu sih. Jumat, Jumat Sabtu Minggu. Nah, untuk awal-awal emang di sini terutama yang di daerah Galaksi, Sabtu Minggu pagi itu rame karena banyak orang olahraga. Di sini itu sedekat Fresh Market, orang belanja, ada senam juga biasanya. Jadi emang biasanya trafficnya di situ paling banyak. Ada IG-nya nggak sih Mas? Kenapa? Ada IG-nya nggak untuk? Oh ada IG-nya tuh @terasjahe. Oh, teras jahe. Oke, itu aja sih Mas untuk wawancara ini. Mungkin kalau misalnya kita ngomong omset boleh Mas? Bisa. Untuk omsetnya per hari atau per bulannya itu berapa sih Mas? Kalau per bulan ya rata-rata untuk yang di Villa Pekayon itu sekitar 17 sampai 18. Oke. Ya sekitar segitu. Kemarin juga sempat beberapa kali sampai 20 juta. Kalau di sini sih rata-rata sih sebenarnya masih belum kelihatan karena masih baru 4 bulan ya. Baru 4 bulan. Tapi kalau saya lihat dari statistiknya kemungkinan sih mengarah di atas 20 sampai 25. Oke. Nah, di masa pandemi ini apakah pengunjungnya berkurang atau malah bertambah nih Mas? Nah, itu menariknya di situ sebenarnya. Karena tadinya rencana kita itu membuka konsep jahe dengan model cafe ini di awal tahun 2020 sebenarnya, karena kita udah training di tahun 2020 itu awal-awal. Tapi karena waktu itu sempat pandemi, akhirnya kita hold dulu, kita tahan karena regulasinya masih belum jelas dan segala macamnya dan banyak yang tutup juga. Akhirnya kita baru berani buka di pertengahan tahun 2020 itu udah pas masa pandemi kan. Nah, kita coba di situ 3 bulan 4 bulan ternyata naik trafficnya gitu, nggak turun, malah turun kemarin pas awal puasa aja. Oke, baik. Dari penjelasan Mas Hanif kita bisa menyimpulkan bahwa jahe ini bermanfaat untuk menangani COVID juga ya Mas? Kalau dari itu yang kepercayaan yang yang di masyarakat sih seperti itu. Tapi kalau dari saya kebetulan background saya kan medis juga. Jadi saya tuh jurusan teknik biomedis dulunya S1-nya. Nah, tapi kalau sebenarnya untuk meningkatkan imun aja sebenarnya gitu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu sih. Berarti Mas sekarang masih kuliah? Udah lulus kemarin 2019. Wah, gitu. Berarti wirausaha muda nih untuk semuanya. Oke Mas Hanif, makasih atas wawancaranya sedikit dan dari Teras Cafe ini. Semoga Teras Cafe makin berkembang aja. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kan kita udah lihat nih ya video cuplikan dari wawancara pemilik Teras Jahe. Terus ini kita udah mau di penghujung acara ya. Sebelum itu kita mau ngasih tahu sedikit mengenai kampus kita. Jadi kampus kita itu ada di Bekasi, tepatnya itu di Jalan Cut Mutia. Mutia, Teku Umar. Nah, kampus kita itu punya program unggulan. Iya, program unggulannya itu beasiswa. Ada beberapa beasiswa. Yang pertama itu ada beasiswa yayasan. Terus ada beasiswa Pemprov Jabar. Terus ada juga Beasiswa dari Kemendikbud. Nah, untuk beasiswa yayasan ini ada beberapa ya, kayak ada beberapa varian gitu. Untuk kakak sendiri? Kalau gue itu di beasiswa reguler. Kalau di sana tuh sistemnya dapat beasiswa tergantung nilai IP kita. Oh, jadi kayak gitu ya, Kak. Jadi kakak terima beasiswa yayasan 100%. Berarti 100%. gratis dong, Kak? Gratis dari semester awal. Enak banget dong, Kak ya. Iya, cuma bayar DKM aja, dana kemahasiswaan. Terus selanjutnya ada beasiswa dari Pemprov Jabar. Terus yang terakhir juga ada beasiswa Kemendikbud. Itu beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan gue itu termasuk penerima beasiswa KIP loh nih kartunya. Kalau beasiswa KIP tuh dapatnya apa aja sih? Jadi untuk beasiswa KIP itu kita bisa dapat uang sangu, dan uang sangunya itu per bulannya 700. Jadi untuk per semester itu dapat 4.200.000 dan biayanya juga gratis, kan? Oke, jadi tadi kita udah ngejelasin sedikit tentang kampus kita. Terus kita juga udah review, udah kasih penilaian, udah kasih tahu harganya juga. Dan ini kita mau ngingetin buat penonton semua, jangan lupa like, komen dan subscribe. Nyalain loncengnya sih. Iya, bener banget sih. Di Tribakti TV, di program kita Makan-Makan Receh. Iya, pokoknya teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe ya, untuk kita lebih semangat lagi kontennya.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita ucapin terima kasih. Dadah. Dadah. Lanjut minum lagi ya.